semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, walaupun hanya sebatas virtual saja. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, sebelum dimulainya proses pembelajaran, marilah kita sama-sama memulai segala sesuatu dengan membaca doa terlebih dahulu. Walaupun keterbatasan ibu yang tidak bisa menjangkau kalian, tapi semoga di dalam diri kalian tertanamkan sifat kebiasaan taat dan jujur terhadap diri sendiri, ya. Walaupun ibu tidak bisa melihat kalian yang sedang di rumah, tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Untuk itu, mari ikuti apa yang ibu ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke teori, ibu ingin memastikan kepada murid-murid ibu, apakah kalian sudah mengisi absensi terlebih dahulu? Jika memang belum, silahkan kalian mengisi absensinya sebelum pembelajaran kita usai, ya. Caranya adalah dengan kalian mengklik Google, ya. Di Google kalian tulis Google Classroom, ya. Setelah tulis Classroom, kalian masuk ke aplikasi tersebut. Lalu setelah masuk ada tombol plus di samping kanan. Setelah itu kalian klik tombol tersebut. Lalu kalian masuk atau gabung ke kelas, ya. Lalu nanti akan masukkan kode sandi, ya. Jadi untuk kode sandi tadi yang sudah ibu share ke tiap WA grup kelas kalian. Jadi masukkan kata sandinya, kodenya kalian masukkan. Lalu setelah kalian masuk, tuliskan nama kalian di forum tersebut, di forum diskusi, ya. Setelah di forum tersebut, di forum diskusi, kalian masukkan nama dan kelas. Klik, misalkan ibu kasih contoh Dewi Ratna Ayu, ya. Ibu kasih contoh Dewi Ratna Ayu, kelas 11 IPA 1, hadir. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah mengisi, ibu nyatakan kalian sudah ikut dalam proses pembelajaran dengan ibu. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang kita mendengar kata taat. Bahkan kata taat sudah ada pada zaman dahulu. Ya, kalian tentu pasti pernah mendengar kisah Nabiullah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo, siapa yang tahu anak Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, betul sekali. Beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa ibu kaitkan kepada Nabi Ismail alaihissalam? Karena pada saat ketika turunnya wahyu dari Allah tentang wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, jawaban Nabi Ismail pada saat itu tertuang dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, yaitu artinya, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku adalah orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Ismail alaihissalam merupakan salah satu contoh suri tauladan tentang bagaimana dirinya taat kepada perintah Allah. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Karena beliau rela ikhlas jiwa raganya untuk menjalankan apa yang sudah difirmankan atau apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Walaupun
dengan kuasa Allah, atas izin Allah, Nabi Ismail kala itu digantikan raganya oleh seekor hewan, atau kita menyebutnya dengan istilah berkurban. Nah, jadi dari kisah Nabi Ismail alaihissalam kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana atau tentang bagaimana ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah tersebut insya Allah memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk ke teori, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran beserta kompetensi dasar dalam proses pembelajaran pada materi kita kali ini. Untuk itu, silakan kalian simak berikut ini. Nah, itu dia tadi mengenai tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini ya. Jadi terbagi menjadi 3 minggu, dan untuk minggu ini kita akan fokus ke taat ya. Dikarenakan cakupan materi pada kali ini yaitu mengenai 1. Taat, 2. Tentang kompetitif, dan ketiga tentang etos kerja. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan fokus membahas mengenai taat atau ketaatan. Jadi pasti kalian bertanya-tanya di dalam diri kalian, taat itu apa sih? Kepada siapa saja kita harus taat? Dalil dan hadisnya apa? Serta bagaimana tindakan atau sikap yang mencerminkan diri seseorang termasuk ke dalam kategori taat. Nah, untuk itu, jadi silahkan kalian simak slide per slide-nya, karena Ibu akan menjelaskan secara slide per slide-nya. Untuk itu, silahkan kalian untuk menyiapkan alat tulis, serta tolong berkonsentrasi. Silahkan berkonsentrasi karena di akhir slide akan ada something. You know something? Oke? Jadi silahkan disimak. Check it out. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullah. Nggak kuat? Boleh sampai sini. Athi'ullah. Kita ulang dari sebentar ya. Dari Athi'ullah. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Tadi sekali lagi ya, kalau berhenti di lafaz Allahnya jadi panjang, lohnya ya Allah gitu. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah
bacain sampai ujung. Akhir khirnya pendek aja karena ini huruf kedua terakhirnya pendek memang ya, tidak ada mad setelahnya, tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada sukun, jadi khir pendek. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi tingkat objek ketaatan itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama dan yang paling utama yang adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua ke Rasulullah SAW, dan yang ketiga kepada ulul amri. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi dari gambar berikut. Nah, 4 gambar berikut ini merupakan salah satu dari bentuk ada kaitannya dengan taat atau ketaatan. Oke, yang pertama yaitu seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Jadi ketaatan juga ada kaitannya dan sangat erat kaitannya dengan tata tertib ya. Yang kedua adalah seorang pengendara motor yang tidak memperdulikan laju lalu lintas ya, karena di sana ada lampu, dia tidak memperdulikannya ya. Dan yang berikutnya yaitu ada seorang, itu dari bajunya kita bisa tahu kalau dia adalah seorang anak sekolah ya, yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu patut untuk kita contoh. Dan berikutnya ada seorang pengendara mobil yang terjadi kecelakaan di sana ya, dan itu mungkin bentuk dari kelalaian jika kita tidak taat pada aturan. Nah, dari hadis riwayat Al-Bukhari dapat kita simpulkan bahwa mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintahkan berbuat kemaksiatan. Nah, jadi jika kita diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan atau berbuat sesuatu yang buruk atau mudorot, kita tidak lantas diwajibkan untuk mengikuti atau mentaatinya ya, tetapi jika selama yang diperintahkan adalah kebaikan, kita wajib mengikutinya. Nah, itu tadi sekilas pemaparan tentang materi taat atau ketaatan ya. Semoga bermanfaat dan mari kita terapkan sikap tersebut ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud muslim yang berkarakter. Nah, untuk selanjutnya adalah saat-saat yang kalian tunggu-tunggu. Apa itu? Silakan disimak dan selamat mengerjakan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anakku yang sudah menyimak dan sudah berkonsentrasi dan perhatian dan waktunya untuk mengikuti proses pembelajaran daring bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 11. Ya, Ibu harap materi kali ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan untuk kuis online yang tadi atau untuk yang tugas yang kalian harus membuat peta konsep, silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, dibuat peta konsep. Peta konsep itu apa? Peta konsep adalah bagian dari pemikiran, peta pemikiran.
kalian mengkonsepkannya secara lebih simple ya. Tidak dibuat resume panjang-panjang ya. Jadi buatlah sesimpel mungkin agar kalian mudah mengertikannya ya. Silakan kalian tugasnya ditulis di buku masing-masing. Lalu setelah itu difoto ya. Tugas kalian tersebut difoto dengan jelas. Usahakan jangan sampai buram ya. Setelah itu nanti kalian kirimkan hasil foto kalian ke Google Ibu. Nanti akan ada perintah berikutnya ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.